nama saya Sarah Brusnuran, NPM 2115010088, Prodi Pendidikan Guru SD dari Universitas Quality Brastagi. Di sini saya akan menjelaskan salah satu apresiasi sastra di SD, yaitu dongeng. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang salah satu sastra, yaitu dongeng. Ada yang tahu dongeng itu apa? Iya, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang dianggap tidak benar-benar terjadi atau fiktif. Dongeng memiliki struktur loh adik-adik. Dongeng memiliki 3 struktur. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua isi dan yang ketiga penutup. Dongeng juga memiliki unsur. Unsur dongeng ada 6. Yang pertama yaitu tema. Yang kedua latar. Yang ketiga alur. Yang keempat tokoh, yang kelima amanat, dan yang keenam sudut pandang. Tokoh di dalam dongeng terbagi menjadi 3. Apa saja sih? Yaitu yang pertama protagonis. Protagonis diperankan secara baik. Yang kedua yaitu antagonis. Antagonis adalah diperankan sifat jahat. Yang ketiga, tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang diperankan menjadi penengah antara protagonis dan antagonis. Selanjutnya, ciri-ciri dongeng. Dongeng memiliki beberapa ciri-ciri ya adik-adik. Yang pertama yaitu menggunakan alur yang sederhana. Yang kedua, cerita singkat dan bergerak secara cepat. Yang ketiga, menekankan isi atau cerita. Yang keempat, cerita dongeng tidak terlalu rinci dalam menjelaskan tokoh. Baiklah, karena adik-adik di rumah sudah mengerti apa pengertian dongeng, unsur dongeng, struktur dongeng, ciri-ciri dongeng. Sekarang, Ibu ada satu video, salah satu contoh dongeng. Mari kita saksikan sama-sama ya adik-adik. Dongengnya berjudul Kelinci yang Rakus. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci dan dia selalu lapar. Dia adalah kelinci yang rakus. Dia selalu saja makan banyak dan juga tidur lama. Selalu saja makan, dan makan. Makan sepanjang malam, makan sepanjang hari, tapi dia tidak pernah puas dengan apa yang dia makan. Suatu ketika, kelompok kelinci menyerbu ladang sayuran. Semua kelinci makan dengan cepat. Tapi si kelinci rakus tidak berhenti makan. Salah seekor kelinci mengingatkan, "Hei kau makanlah dengan cepat. Kalau tidak pemilik ladang akan datang dan melempari kita dengan batu." Si kelinci rakus pun menjawab, "Tolong biarkan aku makan lagi, aku akan makan banyak. Lalu kita akan kembali." Kelinci rakus yang lapar terus saja makan, dan makan. Kelinci yang lain pun berkata, "Hei kau, makan dengan cepat. Lihat itu, pemilik ladang sudah terlihat. Dia akan segera mendatangi kita." "Oh, tidak apa-apa, dia belum sampai di bagian ladang ini. Tolong biarkan aku makan. Aku akan makan lagi, makan dengan banyak, lalu kita akan berlari pulang." Pada saat itu pemilik ladang mulai mendekat dan semua kelinci mulai berteriak, "Lari, lari, pemilik ladang sudah tiba, lari semuanya." Semua kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang tertancap pada tubuhnya.
Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya. Dia mengayunkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, "Oh, akhirnya aku selamat, syukurlah." Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rubah di belakangnya. Dan tiba-tiba rubah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci menariknya dari dalam, dan rubah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rubah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus. Dan rubah pun terjatuh dengan suara yang keras. Semua kelinci akhirnya berhasil menarik si kelinci rakus ke dalam rumah. Hari ini kebiasaan rakus si kelinci rakus akhirnya membuatnya berada dalam masalah. Nyawanya selamat tapi kehilangan ekornya. Baiklah anak-anak semuanya, itulah dia pengertian dari dongeng, ciri-ciri dongeng, unsur dongeng, dan struktur dongeng. Dan tadi juga kita telah menyaksikan salah satu dari contoh dongeng yaitu kelinci yang rakus. Nah, semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Sekian untuk materi kita hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Woman, you